Ketemu lagi para siswa, saya melanjutkan tugas gereja. Bahwa kemarin kita sudah bicara tentang tugas gereja, yaitu menguduskan dan mewartakan. Nah, tema kali ini saya akan bicara tentang gereja yang menjadi saksi atau martiria. Harapannya nanti para siswa bisa memahami tugas gereja yang menguduskan, yang mewartakan, yang kemarin itu, yang memberi kesaksian, dan melayani. Nah, kalau tahu, supaya nanti merasa terpanggil untuk terlibat dalam tugas-tugas gereja itu. Apa keterlibatan kita di dalam gereja? Tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan menganalisa kisah Maximilianus Kolbe atau Santo Santa yang lain lah, nanti dicarikan yang lain saja. Lalu mengungkapkan pengalamannya tentang kesaksian iman yang pernah dilaksanakan. Jadi kita sebagai orang Katolik, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, nah, ada buahnya apa? Ini namanya pengalaman iman. Buahnya apa di masyarakat? Menjelaskan arti menjadi martir dalam kaitannya sebagai saksi-saksi Kristus. Saksi itu berarti ngomong tentang yang dialami. Misalnya ada tabrakan mobil, saya melihat, maka saya bersaksi. Artinya apa? Saya mengatakan apa yang saya lihat, bukan direkayasa, bukan dibuat-buat. Yang berikutnya, supaya siswa itu bisa menjelaskan pentingnya bersaksi dan bentuk-bentuk kesaksian iman dewasa ini itu seperti apa bentuknya, dan kesaksian yang dapat dilakukan oleh orang muda dewasa ini apa. Lalu yang terakhir, kita bisa berharap berani melakukan perbuatan-perbuatan yang mengungkapkan kesaksian imannya dalam hidup sehari-hari. Kemudian berani berkorban, tidak takut mengaku dirinya sebagai orang Katolik. Itu paling tidak yang secara umum tidak takut mengakui bahwa saya percaya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki apa? Oh, Tuhan menghendaki semua orang jujur. Maka kita harus berani ngomong, kamu harus jujur, kamu harus jujur. Orang yang berani seperti itu memang berisiko, karena untuk orang yang tidak mau jujur pasti marah seperti itu ya. Baik, kita dalami sekarang makna menjadi saksi. Menjadi saksi berarti mengatakan yang dilihat. Jangan tutupi, jangan direkayasa. Tidak melihat tapi ngomong tahu, nggak salah. Mewartakan Yesus dengan menjadi saksi berarti mewartakan Yesus dalam tindakan sehari-hari. Tindakan orang harus mewartakan Yesus. Tidak usah kemana-mana membawa salib, enggak. Yesus mengajarkan supaya kita membela keadilan. Nah, maka kalau tetangga ada yang diperlakukan tidak adil, dibela. Dan itu ajaran Yesus seperti itu. Maka harus berani. Menjadi saksi itu berarti tidak membuat orang jadi Katolik, bukan, tapi saya menunjukkan ajarannya diterapkan di masyarakat sekitar. Menjadi saksi berarti menunjuk pada pribadi yang mengetahui dan mengenal. Saya mengenal ajaran Yesus, maka saya wartakan kepada orang lain. Nah, kita ingat zaman para rasul dulu, zaman pengikut Yesus masih, waktu Yesus masih hidup, itu disebut gereja perdana atau gereja purba atau gereja generasi pertama. Nah, Injil juga diwartakan dengan kesaksian. Mereka kebanyakan tidak bisa menulis, tetapi mereka menonton Yesus, kemudian dikatakan kepada orang lain.
Oh, Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana menyembuhkannya? Oh iya, dia meludah di tanah, kemudian itu diolet-olet dioleskan di mata, kemudian orang bisa melihat dan sebagainya. Jadi para murid gereja perdana mewartakan Yesus hanya mau mengatakan, aku melihat Yesus begini, terus saya katakan kepada kamu ya begini, gitu aja. Dan itu terus menerus sampai sekarang. Para murid dulu harus mewartakan Yesus sampai ke ujung dunia, perintahnya seperti itu. Waktu itu ya tidak memikirkan dunia Indonesia, ya. Waktu itu hanya memikirkan dunia sekitar Nazaret, Roma itu jauh. Kalau sudah mewartakan sampai Roma itu, zaman waktu itu sudah dianggap ujung dunia. Tetapi pewartaan itu juga di keluarga dan sanak saudara dengan cara hidup baik sehari-hari. Pewartaan itu bukan pakai mulut tapi pakai tindakan. Oh, ternyata kamu itu muridnya Yesus. Kenapa? Kamu setiap saya ajak korupsi nggak mau, misalnya seperti itu. Itu sudah mewartakan itu, menjadi saksi itu. Jadi menjadi saksi Yesus itu bukan sesuatu yang menakutkan, kemudian nanti digantung di kayu salib. Enggak zamannya lagi. Kita mewartakan ajaran Yesus itu menyampaikan supaya orang lain mengikuti ajarannya, itu berbuat adil, jujur, begitu. Pewartaan dengan kesaksian itu sangat relevan di Indonesia. Karena sekarang itu di Indonesia mungkin banyak orang yang korupsi. Di Indonesia itu banyak orang yang berbuat jahat. Nah, itu diwartakan ajaran Yesus. Pak, jangan korupsi. Yesus mengajarkan orang harus jujur. Begitu. Nah, itu bisa terjadi mungkin kepada orang tuanya. Bapak saya korupsi, saya ikut ajaran Yesus, maka bapak saya harus saya kasih tahu supaya jangan korupsi. Dan ini menimbulkan percekcokan. Bapakmu mungkin tidak mau dikasih tahu. Maka Yesus pernah mengatakan toh, aku datang bukan membawa damai, tetapi akan membawa pertentangan. Bisa mertua melawan menantu, bisa menantu melawan mertua. Maksudnya begitu. Yang satu pengen mewartakan kabar yang baik, tetapi yang lain tidak mau menerimanya. Itu timbul pertentangan. Jadi tolong dipahami bahwa ajaran Yesus kalau seperti itu maksudnya itu. Pewartaan dengan kesaksian itu sangat relevan di Indonesia, mengingat situasi di Indonesia seperti itu. Nah, sekarang kita beralih kepada pewartaan Injil menjadi martir. Martir itu sesuatu yang ya seolah-olah dibunuh kemudian menjadi orang suci, maka disebut martir. Apakah sekarang masih diperlukan seperti itu? Saya kira tidak akan sampai seperti itu. Jadi kita mewartakan kabar yang baik, ditolak orang ya iya. Kalaupun ada yang berjuang mau sampai mati ya silahkan. Bahwa saya berpegang pada ajaran Yesus untuk jujur, untuk adil, untuk membela kebenaran, dan saya perjuangkan sampai mati. Wah, itu jauh lebih bagus. Martir adalah orang yang mewartakan Yesus sampai menumpahkan darah karena mungkin ditolak atau dibunuh orang. Memang kalau kita mewartakan kabar baik, menyuruh orang jujur di antara orang koruptor yang besar, itu mungkin memang bisa dibunuh orang. Nah, kalau memang ada yang terjadi seperti itu, gereja akan mengakui kamu adalah seorang martir, dan itu biasanya suci, kemudian digelari suci, santo. Ada orang yang terang-terangan membela Yesus sampai sendiri dibunuh orang. Ada. Dalam gereja Katolik ada dua macam martir, yaitu martir merah dan martir putih. Martir merah berarti orang yang sampai mati dibunuh. Jadi ketika memperjuangkan ajaran Yesus tadi,
ada orang yang tidak suka, kemudian dibunuh, nah itu menjadi martir, namanya martir merah. Jadi bukan karena mewartakan nama Yesus, tapi mewartakan kebenaran, mewartakan keadilan, itu sudah namanya martir. Dan itu risikonya bisa dibunuh orang atau mungkin dikucilkan orang, begitu ya. Sedangkan yang disebut martir putih berarti orang yang mewartakan Yesus, ajaran Yesus itu, tapi tidak sampai mati dibunuh, begitu. Tapi dalam hidupnya dia selalu berjuang untuk mewartakan kabar Yesus itu. Maka oleh gereja nanti bisa diakui sebagai martir putih. Mewartakan Yesus memang banyak risiko, mungkin ditolak, mungkin dikucilkan. Yesus ingin damai, Yesus ingin adil, Yesus ingin jujur. Bila kita mewartakan Yesus berarti mewartakan damai, mewartakan jujur, mewartakan adil, dan itu akan ditentang oleh mereka yang tidak suka. Resiko itu. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan dan seterusnya. Tapi itu membela atau mengajarkan ajaran yang sebetulnya benar. Tapi bagi seorang koruptor, gak tahu kalau koruptor itu salah, diberi ajaran untuk tidak korupsi, ya tetap marah. Ya tak? Nah, carilah di sekitar kita. Bahkan ada orang yang sampai mau membunuh kita. Sudah banyak contoh martir yang rela dibunuh karena mewartakan ajaran Yesus itu. Jadi pertama-tama memang ajaran Yesus harus dilaksanakan oleh semua orang, jujur, adil itu. Nah, ada banyak contoh orang yang berani menjadi martir. Tadi memang di pengantar itu Maximianus Maria Kolbe ya. Tapi saya mengambil contoh Uskup Agung Romero. Seorang pastor kemudian menjadi uskup dan kemudian diangkat menjadi uskup agung. Sering membela umat dan rakyat yang ditindas pemerintah. Seorang uskup adalah seorang gembalanya umat. Lah kalau umat ditindas oleh pemerintah, ya uskupnya harus membela. Artinya harus berhadapan pemerintah. Nah kalau pemerintahnya kejam, ya bisa saja nggak suka. Tapi kalau pemerintahnya demokratis, mesti mendengarkan pembelaannya uskup itu. Nah di sana kasusnya adalah pemerintah marah. Maka pada suatu kali uskup sedang merayakan Ekaristi, kemudian pas konsekrasi mengangkat roti dan anggur tubuh dan darah Yesus, ternyata di depan pintu gereja ada penembak jitu, dan akhirnya uskup tertembak dan meninggal pada waktu misa. Ini sudah dianggap martir. Kenapa? Karena dia ditembak itu karena memperjuangkan rakyat, membela ajarannya Yesus supaya rakyat diperlakukan adil. Jadi dia berjuang untuk itu. Maka kemudian ia disebut martir. Contoh yang lain, martir Sebastianus, pengawal Kaisar Dioklesianus. Kedudukannya sudah enak, tetapi melihat Dioklesianus kok memperlakukan pengikut-pengikut Kristus itu tidak baik, Sebastianus itu kasihan. Maka dia kadang-kadang kemudian menolong para pengikut Yesus yang ada di penjara itu. Lah, ketahuan oleh kaisar marah, pasti memperingatkan Sebastianus, jangan sekali-kali lagi ke penjaranya orang pengikut Yesus. Tapi namanya rasa kemanusiaan, rasa kasihan, kok masuk penjara, maka dia tetap menolong mereka. Akhirnya
Kaisar marah dan kemudian Sebastianus itu kemudian dibunuh. Dia rela mati untuk menolong orang-orang Kristen yang ada di penjara daripada harus taat kepada kaisar yang kejam. Maka dia memilih mati dan berani menghadapi kematian itu dengan dibunuh. Nah, oleh karena itu disebut martir Sebastianus. Mungkin di antara kita ada yang nama baptisnya itu Sebastianus, Santo Sebastianus gitu ya. Contoh lagi, Santo Tarsisius. Seorang anak umur baru 13 tahun, itu kecil. Jadi kalau 13 tahun itu biasanya menjadi misdinar, menjadi putra altar. Kemudian ada banyak orang Kristen yang dipenjara, dan kemudian orang yang dipenjara itu ingin menerima komuni. Kalau pastornya yang mengantarkan ke penjara, maka pastornya akan ditangkap. Maka Tarsisius kecil itu mau mengantarkan komuni ke penjara. Tetapi juga di luar penjara ada anak-anak kecil juga. Anak-anaknya mungkin penjaga penjara atau muridnya kaisar yang tidak suka sama muridnya Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Maka mereka merebut hosti yang ada di tangannya Tarsisius. Tarsisius merasa ini Tuhan Yesus. Kalau sampai ke tangannya mereka, pasti ini nanti akan dipakai untuk main-main, terjadi penghinaan, hosti dihancurkan dan sebagainya. Maka Tarsisius kecil itu berusaha untuk mempertahankan supaya tidak rusak. Sampai dipukuli, sampai diinjak-injak dan sebagainya, tapi Tarsisius kecil tetap mempertahankan hosti yang dibawanya untuk para penjara itu. Nah, karena mungkin memukulinya sampai keras, sampai pada ya mungkin sudah mau meninggal, maka ya hosti yang dibawanya daripada jatuh ke tangan mereka, kemudian hostinya santap sendiri. Dia akhirnya sampai mati, tetapi akhirnya mati bersama Kristus dalam komuninya itu. Nah, gereja menghargai Tarsisius kecil itu menjadi martir. Dialah martir yang paling kecil dari semua martir yang ada dalam gereja Katolik. Lalu ada yang wanita, Santa Regina, gadis di Prancis tahun 303. Ya, akan dinikahi kaisar, tapi kaisar itu kafir, bukan pengikut Yesus. Regina menolak. Orang tuanya memaksa, karena kaisar itu kan kaya. Tetap Regina tidak mau. Akhirnya orang tuanya memasukkan Regina ke gudang bawah tanah. Tetap juga tidak mau. Namanya kaisar punya kuasa, maka ya sesukanya. Maka Regina dibunuh, dan Regina milih dibunuh daripada mendapat suami yang kafir tadi, tidak mau percaya Yesus tadi. Tetapi anehnya, sebelum meninggal terlihat burung merpati putih. Dari mana datangnya? Tiba-tiba ada tanda kesucian di atas kepalanya. Ini suatu anugerah ya. Mereka berubah mengakui kesucian Regina dan bertobat menjadi pengikut Yesus. Ini kan aneh. Tapi ya itu bisa terjadi karena melihat tanda-tanda ajaib seperti itu. Nah, sebelum masuk kesimpulan, kita baru saja menerima seorang suci yang baru
seorangnya masih muda, remaja, dan dia bukan dari kelompok para suster, kelompok para uskup. Dia seorang awam biasa, namanya autis ya, atau akutis, nanti dicek lagi ya. Dia sebetulnya sakit sejak kecil, tapi dia sangat rajin ikut ekaristi, dan setiap hari dia menulis. Dalam suasana sakit seperti itu, ternyata ketika dia ikut ekaristi, dia mengalami Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menyertai. Maka sekarang diberi gelar kehormatan Beato. Nah, ini satu tahap untuk menjadi santo nanti. Nanti kalau sudah Beato, kemudian diberi gelar santo. Santo itu suci. Nah, kesimpulan. Pewartaan Yesus zaman sekarang masih perlu kejujuran. Orang harus buat adil, masih perlu didengungkan sampai sekarang ini. Orang harus membela kebenaran, masih harus diwartakan sekarang ini. Yang diwartakan Yesus adalah keadilan, kejujuran yang sekarang mulai luntur. Kita sekarang ini menjadi tangan-tangannya Yesus untuk mewartakan kejujuran. Kira-kira berani apa tidak? Temenmu itu mungkin tadi nyontek. Kira-kira kita berani nggak? Kamu harus jujur. Ini namanya sudah mewartakan kejujuran. Ini artinya sudah bersaksi. Kamu menjadi saksi ajaran Yesus bahwa orang harus jujur. Temannya nyontek, diberitahu. Nyontek itu tidak baik. Temanmu yang ngerti nek nyontek itu tidak baik. Tetapi kalau kamu beritahu mungkin marah. Nah, pewartaan ajaran Yesus bisa menimbulkan pertentangan. Tapi jangan takut, Tuhan sudah pasti menyertai orang yang berbuat baik seperti ajarannya. Pewartaan tentang Yesus adalah pewartaan tentang nilai-nilai baik manusia. Sebetulnya setiap orang pengen punya nilai baik itu, tetapi kalau melaksanakan memang sulit. Nah, bagi kita sekarang yang terpenting adalah hidup dengan nilai baik manusia di masyarakat dewasa ini. Berani menyampaikan ajaran baiknya itu kepada orang lain, walaupun mungkin ditolak atau bahkan mungkin sampai dibunuh. Tetapi jangan khawatir, Tuhan Yesus akan menyertai. Kita percaya saja. Wah, sakit nanti. Yesus lebih sakit daripada kita. Dia sudah dihajar oleh algojo-algojo, dan dia sudah mati disalib. Melebihi manusia-manusia. Kalau manusia-manusia mati disalib, wajar karena mereka itu perampok. Nah, Yesus tidak merampok. Yesus tidak bersalah. Hanya dibuat oleh orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tidak suka dengan Yesus dan dihasut rakyat harus ngomong salibkan dia. Memang terjadi penyaliban Yesus itu. Para siswa, saya akan menambahi sedikit tentang asal-usul kata santo. Kata santo itu berasal dari bahasa Latin santus. Santus itu kata sifat. Jadi menjelaskan kata benda. Bahasa Latin mengenal jenis kelamin. Ada kata yang berjenis jantan, ada kata yang berjenis kelamin betina, ada kata yang berjenis kelamin banci gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak mengenal jenis kelamin, jadi tidak bisa dibedakan. Misalnya kata baik, baik itu kata sifat. Kalau di Indonesia kata baik itu untuk menjelaskan
kata benda apa saja ya tetap baik, B-A-I-K, tidak berubah-ubah. Misalnya bapak itu baik, bapaknya kan laki-laki, tapi ya tetap pakai kata B-A-I-K. Ibu itu baik, ya tetap B-A-I-K, nggak berubah. Atau mungkin kata yang menurut bahasa Latin banci itu perang, kata perang itu banci, nggak jelas laki-laki atau perempuan. Itu kalau di Indonesia ya tetap baik, B-A-I-K gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Latin itu tidak. Bahasa Latin itu kata sifat mengikuti jenis kelamin kata yang dipakai. Nah kalau yang dijelaskan tuh kata laki-laki, maka berakhiran us. Kalau kata benda yang dijelaskan itu perempuan, maka berakhiran a. Santus kalau perempuan, santa. Nah kalau yang dijelaskan itu kata benda yang banci, maka itu nanti menjadi berakhiran Jadi ada santus, ada santa, ada santum. Nah itu yang secara umum. Itu pun hanya membicarakan kedudukan subjek gitu. Jadi kalau kata benda itu sebagai subjek, kalau laki-laki nanti menjadi us, kalau betina menjadi a, kalau banci menjadi Padahal di dalam kalimat kata-kata itu bisa subjek, bisa sebagai predikat, bisa sebagai pemilik gitu ya. Nah itu bentuknya macam-macam. Tapi silakan nanti kalau mau belajar silakan belajar bahasa Latin. Tetapi sekarang kita kembali ke kata santo. Nah santo itu untuk menjelaskan seorang yang dianggap suci tapi laki-laki. Dari kata santos karena laki-laki. Sedangkan kata santa itu untuk menjelaskan seorang suci dalam gereja yang berjenis kelamin perempuan. Maka kita mengenal Santo Agustinus laki-laki, Santo Martinus laki-laki, yang perempuan Santa Maria. Jadi tidak dibalik-balik, Santo Maria salah, atau Santa Justinus itu salah. Jadi kata-kata santo untuk menjelaskan jenis kelamin laki-laki, sedangkan yang santa itu untuk santo untuk menjelaskan yang wanita. Itu sekedar tambahan saja, silahkan dipelajari. Bagi yang Katolik silahkan tanya kepada pastor setempat supaya menjadi lebih jelas, karena ini videonya nanti tidak panjang. Saya kira pertemuan untuk kali ini cukup sekian dan dipelajari supaya bisa paham dengan baik. Kalau memang belum paham, silakan tanya kepada guru atau kepada pastor, atau kalau berani ya pada oskop, nggak masalah.